Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ini udah kita sudah terkoneksi. Ternyata Zoom itu persiapan ya, persiapan koneksi internet dan lain sebagainya. Bagi saya itu setengah jam sebelumnya seharusnya ya. Di sini saya pertemuan pertama, nanti saya sebenarnya penjelasan itu hanya 15 menit saja. Saya akan menjelaskan silabus yang seharusnya pertemuan kemarin, memang saya gabung sekarang, dan nanti sekilas tentang operasional secara umum Bank Syariah. Ini langsung aja saya share screen. Ini ya. Kemarin logonya belum saya ganti ya. Ini Lab Manajemen dan Perbankan Syariah. Ini merupakan mata kuliah 2 SKS ya. Ini padahal berbasis praktek. Ini kurikulum lama, tapi kurikulum baru ini seharusnya mata kuliah berbasis praktek itu memiliki bobot yang sama seperti mata kuliah non praktek. Tapi tidak masalah. Di sini yang paling penting adalah nanti pelaksanaannya. Semoga nanti di sini bisa memberikan penambahan keilmuan ya tentang manajemen dan perbankan syariah. Karena apa? Kita ekonomi syariah ya, fokusnya itu di manajemen syariah dan perbankan syariah. Di sini nanti saya jelaskan dulu tentang secara garis besar pertemuan mata kuliah 1 semester ke depan. Kita nanti tidak ada makalah, tapi justru ada beberapa praktikum. Mungkin di sini bisa terangkan dulu ya. Hari ini nanti kita silabus ya, silabus sama ini istilahnya prolog penyampaian perbankan syariah. Kemudian 2 pertemuan ke depan kita ada analisa laporan keuangan. Sebenarnya bank syariah atau BMT, tapi kalau bank syariah itu biasanya nanti untuk menjadikan pemahaman itu agak susah karena laporan keuangan ini koneksi internet kampus tidak mendukung ya, tidak mendukung. Tapi nggak apa-apa, kita jalani aja. Kemudian nanti saya menggunakan analisa laporan keuangan itu menggunakan BMT ya. Soalnya BMT sebagai pemahaman itu lebih simpel ya. Sama aja Bank Syariah ataupun BMT, cuma bentuk laporan keuangannya lebih simpel BMT. Kemudian nanti praktek yang kedua itu praktek pembiayaan perbankan syariah. Itu nanti seperti yang saya screenshot ya tadi malam, nanti ada analisa pembiayaan, pengajuan pembiayaan, kemudian kalian menganalisa apakah pengajuan itu layak disetujui ataukah tidak. Bahasanya di ACC atau tidak. Nanti tuker-tukeran gitu ya. Jadi saat orang yang satu menganalisa temannya yang lain. Saya buat tuker-tukeran, kemudian dipresentasikan. Nanti akan saya berikan istilahnya penjelasan sebelumnya maupun contoh ya, contoh dari seharusnya. Nah, istilahnya contoh dalam pengerjaannya. Kemudian nanti review materi, antara review materi atau tugas, UTS. UTS-nya kalau praktek ada nanti ya istilahnya yang terkait dengan praktek-praktek. Setelah UTS, nah di sini setelah UTS, kita sebenarnya di sini dari jadwal ya, prakteknya banyak sekali. Cuma realitanya nanti saya yakin kita hanya 2 ya, karena biasanya namanya praktek itu membutuhkan waktu. Jadi nanti di sini adalah praktek menjadi customer service, membuat video ya, dan diupload di YouTube.
Ini sebenarnya sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun yang lalu oleh kakak tingkat kalian, tapi belum saya instruksikan upload YouTube. Baru saya upload 2 atau 3 gitu aja ya. Karena di sini dulu itu tatap muka, kita menggunakan ruang 2.5 untuk praktek teller dan customer service. Sekarang tetap dijalankan dengan seadanya fasilitas kalian di rumah masing-masing. Kemudian tahun kemarin itu ada drama, sekilas drama perbankan syariah ya. Jadi membuat film bank syariah, otomatis satu film itu dilakukan oleh seorang istilahnya semua ya, semua sekelas itu satu kelompok membuat film, ada drama, kemudian bahasanya direkam dengan HP seadanya, terus diedit, dijadikan film pendek ya, film pendek diupload di YouTube. Ini sudah berjalan baru 1 tahun ya, baru 1 tahun. Soalnya tahun kemarin tidak berjalan karena terkena corona sehingga membuat drama perbankan syariah ini saya hilangkan. Udah itu aja, jadi sebelum UTS ada 2 praktek, analisa laporan keuangan dan praktek pembiayaan bank syariah. Setelah UTS nanti kita kurang lebih ada 2 praktek, membuat video customer service dan teller. Itu aja. Terus langsung aja pada hari ini kita kenalan dulu ya. Di sini apa sih yang dimaksud lab manajemen dan perbankan syariah? Di sini yang saya maksudkan di situ adalah kita ke bank syariah beserta manajemen di dalamnya. Jadi manajemen itu manajemen bank syariah itu sendiri. Bisa juga nanti apa yang kita pelajari dan analisa itu kita terapkan pada lembaga perusahaan selain bank pun juga bisa ya. Pada dasarnya hampir sama. Di perusahaan pun ada analisa istilahnya likuiditas, kemudian profitabilitas nanti seperti di praktek itu juga digunakan pada lembaga manajemen perusahaan selain bank. Di sini sistem operasional perbankan syariah. Nah, di sini ya, saya yakin sudah semester 4 pasti sudah kenal sekilas istilah tentang bank syariah ya. Di sini bank syariah nanti ada istilah profit sharing, ada mudorib, ada sohibul mal. Nah, sebagaimana pada slide ya, slide. Kalau profit sharing itu kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya bagi hasil. Ini karakteristik ya bank syariah. Namun sebenarnya bagi hasil ini di lapangan ada sedikit masalah ya. Masalahnya apa? Masalahnya yaitu biasanya bank syariah atau BMT itu sedikit sekali praktek akad bagi hasil. Loh, kok sedikit padahal menjadi ciri khas ya. Mereka prakteknya yang banyak itu jual beli ya. Kalau kita bahasanya ke bank mau butuh dana itu akadnya nanti jual beli atau murabahah ya, murabahah. Ya itu nanti aja kita ke istilah mudorib dan sohibul mal. Nanti ini bahasa Arab, mudorib itu artinya pengelola, sedangkan sohibul mal itu artinya penyandang dana atau sohibul mal itu pemilik dana ya, pemilik dana. Nah, bank ini sebagai lembaga intermediasi antara penabung dan peminjam. Kita fokus dulu ke penabung dan bank. Kalau nasabah nabung dan bank, yang pemilik dana otomatis adalah nasabah yang nabung. Maka nasabah yang nabung itu disebut sohibul mal, sedangkan bank itu yang mengelola uangnya nasabah itu disebut mudorib atau pengelola. Sebaliknya nanti ketika hubungannya antara bank dengan nasabah yang pinjam, nah, nasabah si utang, itu siapa sih pemilik dananya? Yang punya dana adalah bank, karena bank yang utang ya bahasanya bukan peminjam ya, nasabah pembiayaan. Ini tak tulis pembiayaan. Sedangkan nasabah pembiayaan ketika mengajukan pembiayaan itu berarti dia sebagai mudorib atau pengelola.
Jadi bank itu punya dua fungsi ya. Dia bisa sebagai sohibul mal, bisa juga sebagai mudharib. Sebelumnya di bank syariah itu hindari kata pinjam ya. Pinjam, kredit itu tidak boleh digunakan di dalam istilah syariah. Karena apa? Kredit itu artinya kredibel ya, istilahnya pinjam. Kredit itu pinjam sehingga itu mempengaruhi akad ya, sehingga itu tidak boleh digunakan di bank syariah. Bank syariah penggantinya apa? Penggantinya pembiayaan. Pembiayaan itu bahasa Inggrisnya financing ya, pembiayaan. Nah, itu nanti bahasanya punya usaha terus dibiayai bank syariah. Terus kemudian di sini ini tadi ya, bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara nasabah yang ini ya, nabung kelebihan dana dengan nasabah yang pembiayaan atau yang kekurangan dana. Nanti ada akad titipan, ada akad investasi. Investasi itu tadi mudharabah ya. Kalau titipan wadiah. Sedangkan bank syariah ke ini ya, ke nasabah pembiayaan itu menyalurkannya ada yang dengan akad investasi seperti mudharabah, musyarakah, ada dengan jual beli, murabahah, istisna, salam dan lain sebagainya. Secara umum produk perbankan syariah digolongkan menjadi 3, yaitu produk penghimpunan dana atau sering kita kenal dengan istilah familiarnya funding. Pembiayaan, financing, atau lending ya, dilendingkan atau financing ya, kadang beda-beda. Kemudian produk jasa atau service ya, service. Funding ya, di sini ke funding dulu. Oh, enggak ada ya, ini slide saya yang funding. Oh, ini pendanaan ya, yang tengah. Pendanaan, ini merupakan funding. Funding itu penghimpunan dana, itu model bentuk-bentuk akad perbankan syariah dalam menghimpun dana nasabah. Ada giro, ada tabungan, ada deposito. Sebenarnya produk pendanaan itu terbagi menjadi 3, giro, tabungan, deposito. Kalau giro itu kasnya bisa diambil sewaktu-waktu, tetapi tidak secara langsung, tapi menggunakan biliet giro atau cek ya. Kalau kita pernah nonton TV itu mengambil uang dengan cek biliet giro ya. Jadi diambil sewaktu-waktu tapi dalam bentuk cek tidak langsung uang tunai. Sedangkan tabungan itu bisa diambil sewaktu-waktu, jenis simpanan bisa diambil sewaktu-waktu dan secara langsung atau uang tunai. Kalau deposito, di sini pengambilannya berjangka ya, dibatasi. Misalnya perjanjiannya diambil setahun kemudian, 6 bulan kemudian, ini namanya deposito. Jadi tidak sewaktu-waktu, tetapi di sini juga diambilnya bisa secara uang tunai. Mungkin ada yang sudah punya pengalaman deposito. Kalau saya ada ya, deposito ini sebenarnya menarik. Deposito itu kalau BMT ya, saya pernah pengalaman deposito itu 1 juta itu kurang lebih dapatnya 7.000. Loh kok bunga? Itu enggak bunga ya. Itu namanya bagi hasil karena sebenarnya naik turun. Kadang 6.500, kadang 7.000, kadang hampir 8.000. Itu merupakan sesuai kinerja capaian BMT ya, kemudian dibagi hasil dengan nasabah yang investasi. Jadi tetap akadnya investasi ya, tapi kurang lebih 7.000 ya, 1 juta kita deposito, kita per bulan 7.000. Sedikit ya. Jangan salah ya, 1 jutanya 7.000, kalau 10 juta 70.000 per bulan. Kalau 100 juta dapatnya berapa ya? 700.000, kurang lebih 700.000 per bulan. Enak ya, nggak kerja uang kita dapat berkembang 700.000 per bulan. Saya ada ini kenalan di desa itu deposito 1 miliar. 1 miliar itu dapatnya kurang lebih hampir 10 juta per bulan. Itu sudah tidak kerja ya. Jadi menarik sebenarnya kisah di sekitar kita
bagaimana orang investasi dengan deposito ya. Kalau cuma 1 juta nggak kelihatan, tapi kalau sudah 100 juta 1 miliar itu kelihatan ya, kelihatan uang kita dikelola secara syariah dan berkembang. Dah itu pendanaan, kemudian pembiayaan. Pembiayaan di sini terbagi menjadi 3 sebenarnya, yaitu jual beli, bagi hasil, dan jasa. Jual beli di sini ada murabahah, istisna, salam. Ijarah enggak ya? Ijarah kan sewa ya. Jual beli ini justru suatu akad praktek yang 90% lebih diterapkan baik BMT maupun bank syariah. Jadi malah jual beli bank itu dodolan ya, jual beli atau murabahah, baik jual beli yang murabahah maupun istisna maupun salam. Saya rasa nanti bisa dijelaskan di dasar-dasar bank syariah ya lebih detailnya. Kemudian bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil. Jadi nasabah pinjem, bahasanya pembiayaan, nanti labanya dibagi hasil antara nasabah dengan bank. Namun sayangnya prinsip bagi hasil atau profit sharing ini jarang dipraktekkan atau kurang dari 10% ya dipraktekkan karena agak ribet ya bagi hasil. Yang kok jujur ya menghitung labanya terus dibagi hasil nggak jujur, sehingga bank lebih cenderung ke jual beli. Bagi hasil ini ada mudorobah dan musyarakah. Ini untuk lebih detailnya bisa dijelaskan di dasar-dasar bank syariah. Ini hanya perbedaan prosentase ya. Kalau mudorobah itu 100% modal dari bank, 100% pengelola dari nasabah pembiayaan. Tapi kalau musyarakah itu tengah-tengah ya. 100% modal, istilahnya modal itu misalnya bank 50%, nasabah 50%, pengelolaannya juga nasabah 50%, bank 50%. Jadi hanya prosentase saja mudorobah dan musyarakah. Kemudian jasa. Jasa itu ada wakalah, kafalah, sorf, qard, rahan, hiwalah. Ini saya rasa sudah diterangkan juga. Qard itu gade ya, gade syariah. Ini penjelasan fikihnya dalam. Kenapa kok ada gade syariah? Nanti bank itu ngambil jasa penyimpanan. Jadi bukan bunga ya, jasa penyimpanan. Kemudian syarf ini adalah tukar-menukar valuta asing secara syariah, di mana bank syariah nanti mengambil jasa dalam bentuk jasa ya. Kan kalau kita tukar-menukar mata uang asing ke bank itu bank syariah minta jasa, itu merupakan labanya bank. Itu syariah ya, tidak seperti konvensional falas, valuta asing. Mohon maaf ya, tadi yang gade itu rahan ya. Rahan itu gade syariah. Qard itu, qardul hasan itu suatu bentuk pembiayaan kebajikan ya, yang tidak minta imbalan. Nanti kalau online ya ini ya, kita jelaskan singkat aja. Dah kemudian ini ada tadi sudah saya terangkan, giro, tabungan, deposito. Nah ini ya, konsep perbankan syariah di sini adalah intinya profit sharing bagi hasil, boleh jual beli, menghalalkan jual beli, menghindari bunga. Sebenarnya di sini ayat Al-Quran yang melarang bunga itu banyak, kurang lebih saya temukan 8 ya. 8 itu termasuk banyak ya. Artinya apa? Artinya Islam itu sangat melarang adanya praktek bunga atau riba. Kita bandingkan dengan ayat biasanya, kalau riba itu dibandingkannya dengan zina ya. Mohon maaf ya, zina apa? Itu zina di dalam Al-Qur'an itu kurang lebih ada 2. Istilahnya, dan janganlah kalian mendekati zina. Berarti larangan zina 2, tapi larangan riba ada 8, belum lagi hadisnya puluhan ya. Hadis riba itu banyak sekali. Artinya apa? Allah sangat melarang riba, melebihi istilahnya larangan zina ya. Semuanya dilarang, cuma riba ini sangat ditekankan. Kalau zina itu paling yang rugi ya pelakunya saja ya, pelaku zina itu sendiri. Tapi kalau riba itu yang rugi siapa? Yang rugi seluruh umat ya, seluruh penduduk Indonesia. Salah satunya contoh,
tukar menukar valuta asing, jual beli valuta asing, ada kurs jual, kurs beli, itu merupakan ini ya, kurs jual, kurs beli itu menjadikan uang sebagai komoditas perdagangan. Itu dipraktekkan oleh seluruh dunia, bukan hanya Indonesia saja. Sehingga apa? Terjadi inflasi. Itu kan mengandung bunga ya, valuta asing itu mengandung ya, riba saya agak lupa ya, riba fadil kalau nggak salah, kalau nggak riba nasiah. Kemudian menyebabkan inflasi, akhirnya dunia terkena inflasi, bukan hanya Indonesia. Jadi apa? Riba itu memang berdampak besar sekali terhadap perekonomian dunia yang ini dirasakan oleh semua manusia, ya, bukan hanya umat Islam aja. Maka itu menjadi alasan ternyata riba itu sangat berbahaya ya. Kemudian nanti di sini penghimpunan dana tadi, kita sebenarnya ada yang namanya istilah wadiah sama mudorobah ya, wadiah yat amanah, wadiah yadomana. Wadiah ini titipan ya, titipan itu nanti kita tidak dapat bunga. Maksudnya kita tidak dapat bagi hasil. Kita nabung di bank 1 juta, itu dibiarkan selama 5 tahun pun tetap 1 juta karena akadnya adalah wadiah atau titipan. Kita rugi nggak? Ya ini biasanya request ya, karena orang terlalu fobia, terlalu takut dengan bunga, sehingga ketika nabung di bank syariah pun ada juga yang request jangan ada tambahan apa-apa, minta saldonya tetap itu ada, itu namanya wadiah titipan. Jadi ini akad ini biasanya digunakan secara request oleh nasabah, permintaan nasabah. Kalau bank sangat diuntungkan karena apa? Tidak berkewajiban memberikan bagi hasil kepada nasabah, tapi bank syariah bisa mengelola seluas-luasnya untuk keuntungan bank syariah. Tapi bank syariah nanti bisa mohon maaf ya. Mohon maaf, itu aja. Terus kemudian terakhir ya, ini sudah selesai. Wadiah yadomana. Yat amanah dulu ya, wadiah ini titipan. Yat amanah itu adalah ketika menitipkan uang di bank syariah, itu bank tidak boleh menggunakan uang itu dikelola ke pembiayaan. Jadi harus amanah. Jadi hanya nitip aja, bank hanya membawa saja, tidak diberikan kewenangan untuk mengelola. Kemudian wadiah yadomana itu adalah titipan di mana bank boleh mengelola uang itu. Nah, karena di sini praktek realnya lebih fleksibel yang bawah, wadiah yadomana, sehingga yang ada di bank syariah itu hanya wadiah yadomana aja. Wadiah yat amanah ini tidak ada, hampir tidak ada, dan tidak ada prakteknya di bank syariah maupun BNP itu enggak ada. Yang ada wadiah yadomana. Kemudian mudorobah, di sini juga ada dua, mutlakoh dan muqayyadah. Mutlakoh, mutlak dia. Mutlak itu dalam arti bank boleh mengelola uang itu dengan istilahnya batasan-batasan. Nah, ya misalnya saya mau nabung di bank 1 juta, tetapi tidak boleh disalurkan untuk usaha asuransi atau usaha yang boleh hanya usaha jual beli gitu ya. Jadi ada batasan-batasan atau permintaan-permintaan dari nasabah. Sedangkan muqayyadah di sini nasabah nabung, dana itu dikelola bank tanpa ada syarat atau batasan dari yang nabung atau sahibul mal. Sama seperti wadiah tadi, mutlakoh ini hampir tidak ada prakteknya di perbankan karena tidak fleksibel. Sedangkan mudorobah muqayyadah ini yang ada di perbankan itu mudorobah muqayyadah karena lebih fleksibel ya, bank diberikan kewenangan untuk mengelola dana tersebut tanpa batasan. Dah itu aja ya, ini slide-nya nanti bisa dibaca, saya rasa
Bank syariah itu sudah diterangkan ya di sebelumnya. Kita secara prolog aja, keuangan aja. Kemudian nanti pekan depan ya kita zoom lagi yaitu hanya menjelaskan tentang analisa laporan keuangan BMT ya. Ini BMT-nya ya sebentar. Nah, ini contoh laporan keuangan BMT yang istilahnya nanti kita analisa. Satu sebagai contoh soal, satu nanti sebagai praktek latihan tugas yang harus dikumpulkan. Nah, nanti kita analisa ya. Ini ada laporan keuangan BMT cukup sederhana sebagai pembelajaran aja. Tapi itu pertemuan depan. Cukup pada pertemuan kali ini ada yang ingin ditanyakan? Halo, ada yang ingin bertanya? Nggak ada ya? Semoga memperhatikan semua ya. Ini perjuangan Zoom sama perjuangan bicara ya. Nah, nggak nyambi-nyambi ya. Ya udah nggak apa-apa. Istilahnya nanti kita berbasis praktek tugas ya. Saya yakin istilahnya kalau sudah ada latihan soal tugas, ya harus dikerjakan dan harus dipahami. Cukup pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.